Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok 5 akan memaparkan tentang bentuk molekul. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Kiki Apriliani, lalu ada Iman Nur Asia, lalu ada Nurin, Yuli Navia, ada Ricci Marcelino, dan juga Angela Putri Maharani. Di sini akan membahas tentang 3 bentuk molekul, yaitu metana atau CH4, air atau H2O, dan juga SF4 atau sulfur tetrafluorida. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang domain terlebih dahulu. Domain elektron merupakan istilah untuk menyatakan suatu area tempat ditemukannya elektron. Jadi semakin banyak elektron dalam suatu domain, tolakan antar elektron akan semakin besar dan mendorong domain lain menjauh. Jika semua domain mempunyai kekuatan yang sama. Di sini ada tiga tipe tolakan yang terjadi, yaitu pertama ada tolakan antara pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron ikat. Yang kedua, tolakan antara elektron ikat dengan pasangan elektron non-ikat. Yang ketiga, ada tolakan antara pasangan elektron non-ikat dengan pasangan elektron non-ikat. Kemudian, karena elektron non-ikat ini menempati ruang yang lebih besar, menyebabkan gaya tolakan antar elektron non-ikat menjadi relatif besar. Gaya tolak antara pasangan elektron non-ikat dengan elektron ikat menjadi lebih kecil. Dan antar pasangan elektron ikat menjadi lebih kecil. Domain terikat pada atom pusat dan akan berputar sehingga jarak antar domain sejauh mungkin. Elektronegativitas unsur memegang peranan penting dalam pembentukan ikatan suatu molekul. Unsur yang kurang elektronegatif akan menjadi atom pusat dan dalam molekul. Semakin tinggi elektronegativitas suatu unsur, semakin kuat ikatan dari elektron ikat. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan atau membuktikan bahwa molekul mempertahankan posisinya. Di sini saya akan memberikan suatu pengaruh pada molekul. Dapat dilihat bahwa bentuk molekul dari CH4 ini cenderung mempertahankan posisi awalnya. Di mana sifat mempertahankan posisi awalnya ini dikarenakan adanya gaya tolakan, sehingga besar sudut yang dihasilkan itu tetap sama, yaitu 19,5 derajat. Kemudian untuk membahas molekul CH4, saya persilahkan kepada saudara Ricci Marcelino. Baik, terima kasih Kiki. Untuk bentuk molekul CH4 atau metana akan saya jelaskan. CH4 atau metana itu adalah hidrokarbon yang paling sederhana. Bentuknya itu gas dengan rumus kimia CH4. Nah, metana murni itu sebenarnya tidak berbau, tetapi jika digunakan untuk keperluan komersial, biasanya ditambahkan sedikit bau belerang untuk mendeteksi kebocoran yang mungkin terjadi. CH4 ini memiliki 4 ikatan elektron, 4 pasangan elektron ikatan atau P dan 0 pasangan elektron bebas atau PEB. Jadi P-nya ada 4 dan PEB-nya 0. Nah, CH4 ini bentuk molekulnya tetrahedral, di mana ia tidak memiliki PEB, sehingga masing-masing atomnya itu sudutnya sama besar. Nah, molekul CH4 ini memiliki 4 pasangan elektron ikat pada atom pusat yang sama kuatnya, sehingga ketika kita memberikan gaya tolakan minimum akan menghasilkan besar sudut ikatan dengan 4 ikatan CH yang ekuivalen atau sama. Struktur elektroniknya dapat dijelaskan dengan 4 sudut yang sama, yaitu 109,5 derajat dengan bentuk molekulnya itu tetrahedral. Nah, lalu mengapa sudutnya itu 109,5 derajat? Sudutnya itu 109,5 derajat karena kita melihat dari 3 dimensi. Kalau misalnya 2 dimensi kan harusnya 90 derajat. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari bentuk molekul ini kan aslinya 3 dimensi ya. Jadi sudut yang terbentuk itu bukan 90 derajat tapi 109,5 derajat. Nah, lalu di sini ada di layar ditampilkan panjang ikatan dari C dan H. Panjang ikatan CH itu semuanya sama, yaitu 1,1 angstrom. Nah, itu ya karena ikatan CH ini semuanya merupakan ikatan tunggal, jadi panjangnya itu sama semua. Lalu
Ikatan orbital molekul yang dihasilkan dari orbital valensi C dan H itu saling melengkapi. Energi orbital molekul yang kecil dihasilkan dari orbital 2s pada atom karbon yang saling berpasangan dengan orbital 1s pada 4 atom hidrogen. Yang terjadi pada ikatan ini adalah ikatan kovalen nonpolar, karena tidak ada pasangan elektron mandiri, sehingga molekul yang dibentuk adalah simetris, di mana pasangan elektron yang dipakai sama-sama tertarik kuat ke semua atom, sehingga membentuk sudut yang sama yaitu 109,5 derajat dengan bentuk molekul tetrahedral. Lalu untuk bentuk molekul H2O atau air akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, molekul selanjutnya adalah H2O. Seperti yang kita tahu, H2O adalah air. Bentuk molekul dari H2O adalah bentuk V dengan notasi AX2E2 dengan nomor atom oksigen 8, elektron valensi atom dari oksigen adalah 6, nomor atom hidrogen 1 dengan elektron valensi atom hidrogen sama dengan 1. Atom oksigen sebagai pusat memiliki 6 elektron valensi. 2 elektron valensi terlibat dalam ikatan dengan 2 atom hidrogen di sekitarnya. Masing-masing bentuk ikatan tunggal, sehingga pasangan elektron ikatan sama dengan 2. Maka atom oksigen memiliki 1 pasangan elektron bebas, sehingga H2O diprediksi berbentuk huruf V dengan notasi AX2E2. Bentuk molekul senyawa H2O menurut teori hibridasi. Dalam molekul H2O, 1 atom oksigen mengikat 2 atom hidrogen. Kemudian, 2 elektron dari 2 atom hidrogen memasuki orbital 2p, sehingga membentuk orbital hibrida sp3. Bentuknya huruf V disebabkan oleh 2 dari orbital sp3 digunakan untuk menampung 2 pasang elektron bebas dari atom oksigen, sehingga molekul H2O diprediksi berbentuk huruf V. Parameter sifat-sifat molekul H2O meliputi panjang ikatan OH, yaitu 0,9 angstrom. Interaksi antar molekul H2O dapat terjadi pada berbagai konfigurasi. Berdasarkan sifat-sifat molekul tunggal H2O, dapat diduga bahwa hanya ada satu konfigurasi yang paling stabil. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak interaksi paling dekat antar molekul H2O adalah 1,8 angstrom yang terjadi melalui atom O dan H. Nah, sebelum interaksi, muatan parsial atom H dan O masing-masing adalah plus 0,3 dan min 0,6. Molekul tunggal H2O lebih mudah berikatan dengan kation atau anion karena mempunyai muatan parsial atom H dan O masing-masing lebih positif dan negatif dibandingkan dengan setelah membentuk asosiasi H2O. Perubahan muatan parsial atom setelah berinteraksi adalah prinsip dasar fungsi zat sebagai katalis. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, terdapat 2 orbital yang berisi 1 elektron. Oleh karena setiap atom O mengikat 2 atom H, berarti kedua orbital atom O tersebut cukup untuk berikatan dengan 2 atom H. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya perpindahan elektron. Jadi bentuk hibridasi H2O adalah sp3 karena PeB dari 2s dan 2p. Nah, PeB ini adalah pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Sedangkan PeI ini adalah pasangan elektron ikatan, yaitu pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Seperti yang terlihat, yang warna merah itu adalah atom pusat, yaitu atom O. Masing-masing ikatan, dua pasang elektron itu berikatan dengan atom H. Dan sisa pasangan elektron itu diletakkan di atom pusat, di O-nya, sisanya itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa PeB-nya adalah 2 yang tidak berikatan dengan atom manapun, dan PeI-nya adalah 2 karena berikatan dengan atom H. Molekul H2O ini berbentuk V yang mempunyai 2 pasang elektron bebas pada atom pusat O
yang tidak bebas tadi yang berikatan adalah 2 juga, yang berikatan juga pada pusat O. Atom-atom H bermuatan positif dan atom O bermuatan negatif, sehingga molekulnya asimetris, maka bersifat polar. Pada H2O terjadi ikatan kovalen polar karena pada H2O terdapat 2 pasangan elektron mandiri. Pasangan elektron mandiri menyebabkan terjadinya perubahan sudut ikatan dan perubahan bentuk molekul pula karena tolak-menolak antara pasangan elektron mandiri dengan pasangan elektron mandiri yang besar. Maka pasangan elektron mandiri pada pusat atom O menekan pada atom H, sedangkan gaya tolak-menolak antara pasangan elektron mandiri itu dengan atom H itu lebih lemah dan antara atom H dengan atom H yang paling dekat, sehingga bentuk molekulnya adalah bengkokan dengan sudut ikatnya 104,5 derajat. Sudut ikatan pada molekul H2O ini kan 104,5 derajat, padahal pasangan-pasangan elektron menempati posisi ruang tetrahedron. Nah, dari teori VSEPR memprediksikan elektron valensi atom pusat dalam air ini atau H2O ini akan mengarah ke sudut tetrahedron. Yang disimpulkan bahwa jumlah PEI dari H2O ini adalah 2, jumlah PEB-nya adalah 2, tipe molekulnya adalah AX2E2, dan bersifat polar karena memiliki PEB. Untuk penjelasan S4 dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu terdapat belerang tetrafluorida adalah senyawa kimia dengan rumus SF4. Nomor atom S adalah 16, elektron valensi atom S adalah 6, nomor atom F adalah 9, dengan elektron valensi atom F adalah 7. Secara teori hibridisasi, SF4 tetap memiliki bentuk trigonal bipiramid, tapi secara hukum VSEPR, bentuk SF4 adalah sisau. SF4 merupakan senyawa polar, bentuknya tidak simetris karena memiliki elektron bebas. Atom S sebagai atom pusat memiliki 6 elektron valensi. 4 elektron valensi terlibat dalam ikatan dengan 4 atom F di sekitarnya. Masing-masing membentuk ikatan tunggal, sehingga PEI dari SF4 yaitu ada 4. Maka atom S memiliki satu pasangan elektron bebas atau memiliki satu PEB, sehingga SF4 diprediksi berbentuk tetrahedral terdistorsi atau AX4E. Sudut ikatan yang terbentuk dalam SF4 yaitu pada bagian bawah 101,6 derajat, untuk bagian atas yaitu semuanya dengan sudut 87,8 derajat. Bentuk molekul senyawa SF4 menurut teori hibridisasi adalah dengan S mengikat 4 atom F, pengikatan ini dapat berlangsung dengan mengeksitasi satu elektron dari orbital 3p ke orbital 3d. Kemudian 4 elektron dari 4 atom F memasuki orbital 3p dan 3d sehingga terbentuk orbital hibrida sp3d. Bentuknya bukan segitiga bipiramid, tetapi tetrahedral terdistorsi atau jungkat-jungkit. Hal ini disebabkan satu orbital sp3d digunakan untuk menampung satu pasang elektron bebas dari atom S. Untuk panjang masing-masing ikatan pada molekul SF4 yaitu pada seperti gambar, yaitu memiliki panjang 1,7 angstrom. Jika elektron non-ikat pada molekul SF4 ditempatkan pada posisi aksial, menyebabkan elektron non-ikat menjadi relatif dekat dengan 3 pasangan elektron ikat yang menempati posisi ekuatorial. Tetapi jika pasangan elektron non-ikat ditempatkan pada posisi ekuatorial, jarak dengan elektron ikat pada posisi aksial menjadi cukup jauh. Hasilnya, jika elektron non-ikat ditempatkan pada posisi ekuatorial, tolakan antara elektron non-ikat dan ikat pada molekul SF4 menjadi minimal. Apabila pasangan elektron non-ikat belerang pada molekul SF4 ditempatkan pada posisi ekuatorial, bentuk molekul yang paling sesuai adalah bentuk jungkat-jungkit atau sisau, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada SF4 memiliki 4 PEI dan 1 PEB dengan
sudut pada bagian bawah 101,6 derajat, untuk semua sudut pada bagian atas yaitu 87,8 derajat, dengan memiliki panjang ikatan yaitu 101,7 angstrom. Sekian dari saya kembalikan kepada Kiki. Baik, sekian dari pembahasan yang dapat kami bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.